judul penerapan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara. Saya sendiri Arman Widodo dengan nomor induk mahasiswa 2001 01010097 dengan dosen pembimbing Ibu Fesa Ashifa Nurul Haq, Eskom MMSI, dan dosen penguji Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Pada laporan kerja praktek terdiri dari 4 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, membahas tentang latar belakang, waktu dan tempat serta tujuan dan manfaat dari kerja praktek. Kemudian yang kedua tentang permasalahan, membahas tentang permasalahan yang ditemukan di tempat kerja praktek. Kemudian untuk bab 3 yaitu tentang solusi, membahas tentang analisa proses bisnis atau sistem yang berjalan dan usulan pemecahan permasalahan. Dan yang terakhir bab 4 menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, membahas tentang kesimpulan dari kerja praktek dan saran yang diberikan dari hasil kerja praktek. Untuk latar belakang kerja praktek sendiri, yang pertama transformasi digital membawa revolusi dalam pemerintahan. Pemkab Penajam Pasir Utara menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Keamanan informasi menjadi perhatian utama, terutama terkait ancaman siber, kebocoran data, dan integritas informasi. Tanda tangan elektronik atau TTE dan sertifikasi elektronik atau SE adalah salah satu solusi keamanan informasi dalam SPBE. TTE dan SE menawarkan autentikasi dokumen elektronik, menjaga integritas, dan mencegah penyangkalan transaksi elektronik. Memahami peran TTE dan SE dalam pengamanan informasi SPBE sangat penting. Kerja praktek ini mengeksplorasi peran TTE dan SE dalam pengamanan informasi SPBE di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara, bagaimana efektivitas TTE dan SE dalam melindungi informasi sensitif, mengidentifikasi potensi dan kendala penggunanya, serta perumusan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan informasi di masa depan. Kerja praktek ini juga membantu meningkatkan pemahaman akan peran TTE dan SE. Diharapkan hasil dari kerja praktek ini akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan dan peningkatan keamanan informasi pada SPBE di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini adalah struktur organisasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bekerja di bidang bidang aplikasi informatika dan persandian. Kemarin sempat dipercaya menjadi kepala seksi keamanan informasi dan persandian. Akan tapi untuk pada beberapa bulan yang lalu kita dialihkan menjadi fungsional Manggala Informatika. Untuk struktur yang terbaru untuk perbunya belum disahkan, Pak. Jadi tetap sama, hanya untuk eselon 4 dihilangkan menjadi kelompok jabatan fungsional. Waktu dan tempat adalah tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 31 Januari 2024, tempat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Pasir Utara. Tujuan kerja praktek. Tujuan utama kerja praktek pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Pasir Utara adalah untuk memberikan pengalaman kerja praktis kepada mahasiswa dalam bidang sistem informasi, dan kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah pada Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia di semester 6 setelah menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti tugas akhir. Manfaat kerja praktek. Terdapat 3 manfaat di sini bagi mahasiswa sendiri, adalah untuk meningkatkan pemahaman, penguasaan teori dan praktek ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kerja praktek ini juga memberikan manfaat untuk mengembangkan soft skill dan memperluas wawasan tentang dunia kerja. Yang kedua, manfaat bagi Unsia atau Universitas Cyber Asia, yaitu untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Cyber Asia dan memperkuat kerjasama antara Universitas Cyber Asia dan industri atau dunia usaha serta instansi pemerintahan. Dan yang ketiga, bagi instansi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Pasir Utara. Permasalahan di tempat kerja. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran akan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi. Yang ketiga adalah ketidakpahaman mengenai pentingnya tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Dan yang keempat adalah kurangnya sarana dan
prasarana pendukung. Analisa proses bisnis atau sistem yang berjalan, proses administrasi pemerintahan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau organisasi perangkat daerah yang tidak terpusat masih menggunakan cara konvensional atau manual. Khususnya untuk validasi atau keabsahan suatu dokumen masih menggunakan tanda tangan atau paraf secara manual di atas kertas. Sedangkan SKPD atau OPD terpusat seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan TTE dan SE sebagai validasi dan keabsahan. Jadi ada kesenjangan antara OPD SKPD terpusat yang seperti Dukcapil dan DPM PTSP karena langsung dari kementerian, Pak. Sedangkan yang untuk daerah sendiri masih kebanyakan masih menggunakan konvensional. Ini contoh, ini gambar adalah alur tanda tangan manual, di mana apabila salah satu pejabat tidak di tempat, maka surat tersebut akan terkendala, terhambat, dan tidak akan dapat diteruskan sampai dengan pejabat tersebut masuk kerja. Sedangkan untuk alur tanda tangan elektronik, dimanapun berada dan kapanpun berada, kita bisa meminta tanda tangan tersebut melalui WA atau media sosial yang lain, sehingga langsung dapat tanda tangan pada waktu itu juga. Kemudian untuk lanjutan, maaf, analisa proses bisnis atau sistem yang berjalan, penggunaan sarana dan prasarana pendukung seperti server, jaringan internet yang kuat, unit komputer, baik PC, desktop, atau notebook dengan spesifikasi tertentu juga sangat diperlukan dan sangat penting untuk mendukung penerapan teknologi dengan keamanan informasi yang berkualitas. Ini juga masih kurang. Kemudian yang terakhir, perlu adanya penambahan anggaran ke depannya untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan demi terselenggaranya SPBE yang terintegrasi juga dengan sistem keamanan informasi yang kuat. Kemudian ini adalah tabel target pengguna TTE dan SE yang awalnya hanya 219 diperpanjang menjadi 249 kali ini karena dari pejabat bupati yang baru menginginkan bahwa seluruh SKPD mulai dari dinas sampai dengan desa memiliki tanda tangan elektronik dan terintegrasi nanti dengan aplikasi di SPBE untuk aplikasi yang untuk administrasi persuratan. Jadi tidak ada lagi persuratan yang menggunakan manual atau sudah paperless lah, Pak. Analisa usulan pemecahan. Yang pertama adalah sosialisasi dan bimbingan teknis. Yang kedua adalah pendataan perekaman dan pelatihan penggunaan TTE. Kemudian yang ketiga adalah penguatan sarana dan prasarana pendukung. Analisa usulan pemecahan masalah diberikan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi terkait penerapan TTE dan SE pada kegiatan kerja praktek. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target pengguna TTE dan SE untuk percepatan integrasi TTE dan SE ke aplikasi administrasi persuratan pada SPBE yang akan segera digunakan untuk seluruh SKPD dan OPD di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara. Ini kegiatan sosialisasi tentang TTE dan SE yang sudah dilakukan. Sosialisasi tentang TTE dan SE dilaksanakan dengan peserta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara dengan tujuan agar seluruh ASN memahami pentingnya tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik sebagai salah satu fungsi keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat pada gambar di sebelah ini. Selanjutnya adalah bimbingan teknis penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Bimtek penggunaan TT dan SC diberikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara agar seluruh ASN mengerti cara penggunaan dan fungsinya sebagai pengganti dari tanda tangan manual. Nah, ini wajib dilaksanakan karena kedepannya tidak ada lagi tanda tangan manual dalam penyelenggaraan SPBI. Kemudian ini adalah kegiatan pendataan, perekaman, dan pelatihan. Pendataan calon pengguna, perekaman data diri calon pengguna, dan pelatihan operasional TT dan SC dilakukan dengan cara menjemput bola dengan mendatangi masing-masing SKBD OPD untuk mempercepat proses integrasi TTE dan SE. Dapat dilihat pada gambar. Ini untuk pendataannya, ini perekaman, dan ini adalah pelatihan penggunaan.
Penguatan sarana dan prasarana pendukung. Penguatan sarana dan prasarana pendukung dilakukan dengan usulan penambahan anggaran di perubahan anggaran tahun anggaran 2023 dan pengadaan di anggaran murid tahun anggaran 2024. Pada anggaran perubahan tahun anggaran 2023 telah disetujui penambahan anggaran untuk pengadaan server dan perlengkapannya untuk persiapan integrasi TTI dan SC dengan aplikasi administrasi persuratan pada SPBE. Dan server serta kelengkapannya sudah diadakan pada Desember 2023. Hasil dari pelaksanaan usulan pemecahan masalah tersebut, salah satu para ASN mulai memahami tentang pentingnya penerapan TTI dan SC dalam penyelenggaraan SPBE. Ini terlihat dari keaktifan untuk melakukan pendataan, perekaman, dan pelatihan operasional TTI dan SC. Untuk tabel ini data terakhir 131, untuk sampai saat ini mungkin sudah sekitar di atas 150, Pak. Kemudian hasilnya adalah dibuatkannya standar operasional prosedur atau SOP oleh verifikator TTI dan SC pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Pasir Utara sebagai panduan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara apabila ada ASN yang belum melakukan pendataan dan perekaman TTI dan SC. Dapat dilihat alurnya di sini untuk pemohon. Jadi untuk permohonan TTI dan SC dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian ini adalah alur layanan TTE dan SC, pengajuan surat, penerbitan untuk penerbitan TTE, Diskominfo memproses permohonan penerbitan TTE, kemudian dikirimkan ke Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara untuk penerbitannya. Kemudian melengkapi untuk aktivasi akun dan verifikasi, kemudian setting parafrase atau pasfrase atau password. Kemudian verifikator Dinas Kominfo melakukan verifikasi data pemohon. Baru dari BSNE menerbitkan sertifikasi elektronik. Kemudian pengguna melakukan instalasi aplikasi eSign atau Panther, dan untuk yang terbaru adalah eSign ini yang digunakan di HP Android. Kemudian masuk aplikasi dan melakukan tanda tangan, selesai. Ada 3 aplikasi di sini. Ini buatan dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian untuk proses penerapan TTI sendiri pada suatu dokumen. Yang pertama, buat dokumen sesuai kebutuhan, input nomor dan tanggal surat. Menambahkan footer, dokumen telah ditandakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh BSNI, BSSN, ini diwajibkan. Memberi QR code, itu opsional untuk tidak wajib. Kemudian convert dokumen menjadi PDF. Setelah jadi PDF, baru kita lakukan untuk penandatanganan dengan aplikasi. Contoh ini dengan aplikasi Panther, pilih untuk PDF-nya, klik penandatanganan, terus kita isi, kita klik pilih dokumennya, kemudian terakhir kita isi parafrase, jadilah dokumennya. Contoh dokumennya seperti ini, output dokumennya sudah dihubungi TTI dan SC. Di sini kita lihat untuk pengguna anggaran ini menggunakan yang tanpa visualisasi jadi kosong, kan cuma ada tanda pulpen yang berarti sudah ditandatangani secara elektronik, dan begitu kita klik tanda tangan tersebut akan muncul status validasinya. Ada namanya juga, penandatangan siapa, datanya, lokasinya. Ini lokasi DKI Jakarta karena server ada di BSRE di Jakarta. Kemudian kita lihat sertifikat detailnya ada juga di sini. Pak, sabar Pak ya. Lagi makan. Bentar ya. Santai aja. Nggak kemana-mana Pak. Apa? Halo, Pak Arman. Halo, ya Pak. Halo. Oke, Pak Arman, bisa diri ini kan nggak? 2 menit lagi. Oh, siapa? Oke. Ini sudah kesimpulan, Pak. Untuk kesimpulan, yang pertama, penerapan TTE dan integrasi SPB pemerintah Kabupaten Penajam Utara masih dalam tahap awal. Pemahaman akan pentingnya TTE dan SC sebagai pengamanan informasi dan
validasi identitas jadi hambatan utama penerapannya. Hal ini berpotensi membuka celah keamanan jika pengguna tidak sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat sebenarnya dari TTI dan SE dalam mengamankan informasi dan menegaskan identitas di era digitalisasi. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi dan bimtek tentang TTI dan SE kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Penajam Utara dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, untuk memenuhi target jumlah pengguna TTI dan SE perlu dilakukan pendataan, rekaman, serta pelatihan cara penggunaan TTI dan SE serta pembuatan SOP. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang fungsi dan manfaat dari TTI dan SE serta dapat menggunakannya dalam proses administrasi perkantoran dan persuratan. Yang terakhir untuk saran-saran, yang pertama pemahaman dan kesadaran akan pentingnya TTI dan SE sebagai alat pengamanan informasi dan validasi identitas perlu terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi atau bimtek. Yang kedua, dan persyaratan pendukung seperti server atau peralatan perlu terus dilengkapi dan perlengkapannya perlu dilengkapi untuk mendukung penyelenggaraan SPB secara keseluruhan termasuk penerapan TTI dan SE. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan TIK teknologi informasi dan komunikasi perlu dioptimalkan dalam proses kombinasi informasi tentang TTI dan SE kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab. Dan yang terakhir, perlu adanya legalitas dari pelaksanaan kegiatan penerapan TTI dan SE pada SPB berupa peraturan bupati agar kegiatan tetap berjalan dengan kekuatan hukum dan dapat perkembangan zaman dan teknologi. Demikian paparan dan presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Arman ya. Arman bagus sekali. Siap. Oke, di sini ada ada Jeffrey Tambunan ya. Jeremy Tumbur Mamompar dan juga Joko Sanjoyo. Ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ditujukan kepada Pak Arman. Oke. Izin Pak, sementara belum Pak, masih Ya, menyimak, menganalisa Pak. Bagus ya, itu Pak Arman ya. Implementasi tanda tangan elektronik dan juga sertifikasi elektronik ya. Jadi Anda membuat merancang satu sistem ya, prosedur ya, proses bisnis, cara penggunaan daripada dan implementasi ini ya, TTE dan SE ya. Oke, Ya, itu comply dengan standarnya BSSN ya? Siap ya Pak. Betul ya? Oke. Betul Pak. Very good. Gini Pak Arman, kalau bisa ini dilanjutkan tugas akhir ya, Coba Anda buat rancang gini. Dari sisi security ya, itu bisa ditingkatkan kalau Anda mau ya. Jadi Anda bisa menyisipkan security dengan cara penerapan metode penggunaannya. Menambahkan ininya ya. Itu kan lognya kalau kita menggunakan dua aplikasi itu di dalam web secara online itu kan lognya ada ya. Lognya kan. Ada Pak. Lognya ada ya, siapa yang menggunakan, siapa yang mengautorisasi gitu ya. Siapa yang tanda tangan itu kan semuanya ada Pak. Ya. Nah, coba dihubungkan, misalkan komputer yang digunakan untuk mengautorisasi itu ditambahi Sidik Retina. Nah, itu keren itu kalau Anda mau ya. Jadi kalau Anda mau menambahkan Sidik Retina ya, misalkan laptopnya itu atau pengguna komputer Anda, misalkan gubernur ya, itu kan autorisasi harus tinggi itu, ya, gubernur misalkan, atau juga bupati. Waktu dia login ke aplikasi itu kena Sidik Retina dulu, baru bisa nyambung buka aplikasi. Itu kan, itu keren itu ya. Itu banyak aplikasi keamanannya. Ya, banyak sekali kalau Anda mau ya, tinggal ngelingkan aja, tinggal gunakan sama ngelingkan ya. Coba ini teruskan ke tugas akhir ya. Nanti saya bimbing ya tugas akhir ini ya. Jadi linkkan secara aplikasi miliknya BSSN sama miliknya pemerintah ini nggak ada masalah. Ya. Cuman kita bisa nambahin aja, nambahin prosedur ya. Nambahin prosedur bahwa memang yang memberikan tanda tangan itu betul-betul pejabat yang bersangkutan. Nah, gitu. Gimana caranya? Kalau itu by nomor, by apa saja, by itu semua orang percaya. Tapi kalau itu kita pakai Sidik Retina atau sidik wajah ya, atau wajah lah ya, face recognition, nah itu keren man. Ya. Jadi yang menggunakan aplikasi itu
authorized ya, authorized Citic Retina gitu ya, atau Jadi Citic double atau pengamanan ya Pak ya. betul. Gitu ya. Oke, bagus. Saudara Arman ya. Saudara Arman gini, bicarakan dengan Bu Vesa pembimbing ya kan. Ini jadikan jurnal ya. Jadikan paper. Resume ini jadikan paper aja. 10 lembar lah gitu ya. Nanti Siap, submit siap. ke jurnal ya. Submit ke jurnal ya. Jurnalnya pengabdian masyarakat nggak apa ya. Jurnal pengabdian masyarakat ya. Buatkan aja formatnya, nanti saya tambah, saya benahin, ya saya tambahin formatnya. Carikan Oh, jurnal. siap Pak. Nanti saya tambah, saya koreksi sedikit lah ya. Anda tinggal nambahkan aja ya. Oke, bagus ya. Selesai Pak itu Arman ya. Siap, berarti enggak ada revisi Pak. Enggak ada Tinggal lah ya. siap, terima kasih Pak. Tapi kalau bisa, waktu di saran itu jangan menekankan kepada proyek di pemerintah. Jadi secara pekerjaan Anda memberikan saran kepada pekerjaan pemerintah gitu kan. Tapi yang Anda sarankan itu adalah aspek sistem informasinya saja. Ya, aspek sistem informasi Oh, itu siap. misalkan dengan perlu ditambahkan ini, perlu tambahkan Oh, ini. siap, nanti saya tambahkan yang Jadi untuk itu. Anda jangan menyinggung proyeknya mereka. Jangan. Siap. Itu Anda lah ya. Anda kan Kebetulan dapat saya proyek juga gitu ya. jadi pejabat pengadaan di sini Nah, Pak. gitu ya. Melangkah. Ya. Betul, betul. Itu bagus, itu benar ya. Tapi jangan dikonfuskan. Kita utamakan dari sisi ini aja, dari sisi aspek pengembangan sistem ya. Bahwa untuk meningkatkan kecepatan perlu ditambahkan server, cloud-nya ditambah atau apa gitu ya. Atau cloud-nya juga di Siap, mana itu. Tapi jangan nyebutkan kalau bisa proyeknya ditambah untuk beli ini, jangan jangan bilang gitu. Maksud kita nanti penerapannya seperti itu, penerapannya ya. Karena itu kan harus diusulkan di pak proyek gitu ya maksudnya. Tapi dari sisi kita yang kita sampaikan adalah pengembangan sistem aja. Untuk meningkatkan kecepatan sistem, ditambahkan bandwidth internet dengan kecepatan sekian di instansi gitu ya. Kemudian itu cloud-nya ditambahkan ya dengan spesifikasi demikian nah gitu. Nah, itu jangan sampai menjadi direkomendasikan jadi proyek, jangan. Proyek pemerintah ya. Jangan dijadi. siap. Karena itu kenapa itu enggak saya rekomendasikan seperti itu ya? Karena itu kan sudah nyangkut ke dalam ke dalam ini ya operasionalnya itu suatu lembaga ya. Jadi itu oke nggak ada masalah secara pribadi, tapi secara itu perguruan tinggi jangan. Mendingan kita pengembangan sistem aja, aspek pengembangan sistem ya. Bahwa itu nanti jadi proyek itu bagus, tapi kita ngomongnya jangan diomongkan sebagai proyek ya. Nah. Ya. Oke, itu aja ya, Arman ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi tinggal menambahkan untuk saran-saran tadi aja ya Pak ya. Iya betul, betul. Siap, terima Arman, kasih. di sana banyak yang kuliah nggak anak-anak? Untuk saat ini masih yang bertahan mungkin ada 2 orang aja Pak. 2 orang aja ya. Kemarin soalnya ada yang dari TIK, dari teknik informatika, nggak lanjut semua. Jadi tinggal saya sama Agus itu yang bertahan berdua. Iya, iya, iya. Kemarin sebenarnya ada sekitar, ya mungkin yang di KP Bawaslu itu masih Pak, di SI juga perempuan. 3 jadinya Pak. Oke, oke. Bisa nggak nanti kita dibantu ya? Kalau misalkan apa itu pegawai PM dari sana belum kuliah, bisa nggak kita difasilitasi untuk bertemu dengan mereka secara Zoom? Bisa Pak, nanti insya Allah saya fasilitasi. Ini kan nanti kan Pak Arman kan jadi contoh nih, jadi contoh ya kan. Ini loh ada yang lulus gitu ya. Jadi itu pegawai Pemda yang belum S1 kan nanti bisa kuliah di kita ya di Indonesia ya. Coba Anda Ya, hubungi dulu betul instansi daerah yang Anda ketahui ya. Mana yang banyak belum S1-nya kan nanti kita undang Zoom. oh siap Pak, siap. Ya. Oke, Saudara Arman Widodo luar biasa ya. Ini udah jadi ya. Bisa diteruskan ke mana-mana tugas akhir bisa, ke proyek juga bisa. Ya, bagus sekali ini. Ya Pak. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya Saya aja Pak, satu aja Pak. satu aja ini. Siap. Oke, mantap sekali ya. Saya sangat bangga sekali dengan pekerjaannya Mas Arman ya. Ini bisa jadi contoh ya. Jadi itu boleh implementasi ya, boleh katakanlah pengembangan, boleh apa saja. Yang penting digunakan ya. Digunakan oleh masyarakat atau juga instansi atau lembaga ya. Berarti udah selesai Pak Arman ya, tinggal tanda tangan pembimbing ya. Kemudian ya segera mendapatkan nilai ya. Siap Pak.
Ya, Terima kasih. ya, oke. Kalau bisa Izin, lanjutkan Pak. tugas akhir ya ini ya. Izin bertanya Pak untuk Silakan, Mas Joko. Bapak Ucok nih. Kebetulan Ya. saya ini bimbingan KP-nya Bapak nih, mohon maaf. Iya, ya. Berhubung dengan laporan kami, Hmm. jadi kita ini kan lagi berusaha menyelesaikan Pak ya. Mohon maaf nih saya tidak bisa share screen Pak, karena saya lagi di pekerjaan. Oke. Jadi saya mau menanyakan kelanjutannya untuk tanda tangan Bapak sama yang lain-lain tuh kira-kira izin Pak, mohon maaf kapan kira-kira Ya. bisa ya Pak kita Gini aja, mendapatkan? kirimkan via email, nanti aku tanda tangan. Udah selesai, Pak Joko kan? Selesai. Oh, saya lagi kurang berapa ya? Saya kurang output keluaran. Izin Pak, untuk output keluaran itu maksudnya bagaimana Pak ya? Saya masih Output, bingung di situ. gini, output luaran itu boleh. Anda kan KP di mana? KP-nya? Saya kebetulan KP-nya kan di sekolah Pak. Jadi saya Ya, kan ya. bekerja di SMK Kelautan Pak. Jadi saya bekerja di sini. Jadi saya kebetulan KP-nya di SMK juga Pak, gitu, di tempat saya kerja. Ya. Yang dimaksud luaran itu, tugas akhir itu kan dimaksudkan Anda menerapkan pengetahuan atau juga kalian di bidang sistem informasi ya. Nah, itu. Oh, siap Pak. Jadi Siap misalkan Pak. Anda merancang solusi di situ nggak apa-apa. Misalkan kayak Pak Ya. Arman tadi ya, walaupun nggak diterapkan, tapi rancangan aja nggak apa-apa. Ya, rancangan mengenai penyelesaian masalah di SMK. Misalkan Pak, saya merancang sistem absensi otomatis, nah, itu aja udah nggak apa-apa. Ya, gitu. Siap. Memang begitu Pak. Jadi memang mungkin angan-angan saya tadi kita ini kan, Ya. maklum Pak, saya ini kan di perbatasan ya Pak, yang jauh dari akses kota dan mungkin ya saya di Natuna Pak. Saya di Natuna yang untuk Natuna. akses ya Ya Pak. Ini Allah. untuk akses semuanya itu masih Ya. agak terbatas. Ya. Dan kebetulan sistem kita di sini ini memang dari program dari pusat itu Bapak sudah merambah ke situ. Tapi dari segi SDM dan dari segi fasilitas kita ini masih agak terhambat ya, terutama dari mungkin internet Pak ya. Internet ya, kebetulan mudah-mudahan dengan hadirnya Satria 1 ini kita bisa diperhatikan lagi untuk internetnya Pak. Jadi mungkin kalau untuk aplikasi ini kita rencana berbasis lokal dulu Pak, angan-angan saya. Dan saya kebetulan kemarin itu menganalisa dan merancang untuk sistem manajemen aset Bapak. Boleh. Nggak masalah. Jadi, Ya, bagus sekali itu. Ya, untuk manajemen aset sekolah ya. karena ya Pak. Boleh. Jadi Ya. itu saja Pak. Aja luarannya. Ya. Iya Pak, siap. Aja luarannya nggak sampai jadi aplikasi nggak apa-apa. Rancangan diagram web ya, rancangan diagram web sistem mengenai manajemen aset. Ya, itu udah boleh ya. Siap Pak. Itu segera Ya, Pak. jadikan, Siap. nanti kirim ke saya via email, nanti saya tanda tangan ya. Setelah Oh itu siap Pak, siap. ya. Siap Pak. Terima kasih Bagus. banyak Pak. Mas Joko ya, sabar Mas Joko ya. Tetap Ya siap. Ya dengan keterbatasan yang Anda miliki ya. Nah, itu. Semangat Pak. Ya. Semangat sambil bekerja Semangat, ya. nih. Mohon izin Pak Ucuk. Ya. Mohon izin Pak Ucuk. Ya silakan Untuk Pak Arman. nanti revisinya saya kirim melalui email juga Pak. Ya. Betul. Penandatanganan. Iya, bagus ya. Kirim via email aja. Nah, kalau pemerintah kan nggak mandatori, itu kalau swasta kan nggak mandatori sertifikasi elektronik ya. belum wajib, belum. Jadi nanti bisa tanda tangan digital, tanda tangan itu QR code saya nggak masalah ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, saudara-saudara semuanya, ya, saya sangat bangga dengan itu. Mas Arman, Mas Joko ya, yang berjuang ya dengan segala keterbatasan ya. Walaupun begitu kan, Anda semua masih bisa reach kompetensi ya, dan terbukti kan apa yang dikerjakan Pak Arman ternyata juga lebih ya, dan juga Mas Joko nanti ya seperti itu. Jadi ini saya sangat kagum dengan seluruh mahasiswa informatika dan juga Unsia. Kemarin itu anak-anak kita ada yang ikut ke itu Youth Leadership Program ya ke Thailand ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan dosennya, tapi ikut program pengembangan kemahasiswaan ya. Jadi kalau Mas Arman udah lewat lah itu ya, karena sudah menjadi instansi. Oke ya, kita ketemu lagi ya nanti ya, Mas Joko. Halo. Halo Pak Joko. Ya.
Ya Pak, siap, siap Pak, Ya, siap. nanti kita ketemu lagi ya. Iya Pak, Tuliskan siap. dulu ya. Itu Siap, tinggal jadi aja ya. Oke, nanti siap. ininya jadikan jurnal seperti biasa ya. Oh siap Pak. Soalnya saya tuh tinggal anu aja Pak, tinggal activity apa itu diagram activity sama memperbaiki tabel database-nya Pak. Oke, Itu mantap. saja. Mantap sekali ya. Keren itu. Itu Iya udah Pak. hampir tugas akhir itu ya. Kalau itu nanti UI-nya tambahkan ada UI-nya sudah saya akhir. bikin juga Pak, UI semua. Ya Pak. Oke, keren ya. Saudara-saudara semuanya, saya berterima kasih. Kita akhir cukup sekian ya. Kita ketemu lagi insya Allah ya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima sama-sama kasih Bapak. Pak Joko, Jeremy ya.